Semoga kita semua selalu bermanfaat. Amin, amin ya Allah. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kelas kita berdoa dulu. Silakan. Ya berat, belum belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Saya sebagai guru kelas 12, ya, pertama kali saya masuk di kelas 10. Semoga ini adalah pengalaman yang menyenangkan buat kamu belajar dengan saya. Ya, hari ini saya ingin membawakan kamu layanan pembimbingan masikap. Ya, layanan pembimbingan konseling dalam bentuk kelas. Ya, nah hari ini Ibu ingin membawakan tema yang berjudul Gaya Belajar. Nah, tujuannya apa? Supaya kamu tahu gaya belajar kamu seperti apa. Dan setelah kamu tahu ke depannya kamu punya seperti apa, supaya kamu lebih mudah memahami apa yang kamu pelajari. Jadi tahu teknik-tekniknya. Ya? Oke. Sebelum kita mulai, Ibu mau ngajak kamu stretching dulu supaya kita lebih semangat. Oke, silakan cowok buat 2 baris, cewek buat 2 baris. Silakan berdiri di samping aja. Yang cowok boleh 1 baris deh kalau nggak buat. Nah, cowoknya sini. Ya. Baris lurus ke belakang. Ya. Masing-masing temannya megang bahu temannya. Ini ceritanya kita lagi kayak bus, ya. Miringkan ke kanan. Nanti kalau kalian salah, ya. Jadi kalau belok ke kiri berarti miringkan ke kanan. Kalau ke kanan berarti ke kiri. Kalau ibu bilang awas pada orang, oke? Kita mulai konsentrasi. 1, 2, 3. Belok ke kanan. Ke kiri. Kanan. Kiri. Awas bawah. Hari ini Ibu mau ngajak kamu melakukan sedikit Marina menari di atas. Gak pernah? Oke. Ya, nanti apabila Ibu bilang Marina seperti ini, tangannya dua-duanya di bahu. Kita pakai mini aja. Kalau ini, ya. Marina menari di atas. Oke, paham? Marina. Sekarang saya mau bertanya. Setelah kegiatan yang kita lakukan tadi, bagaimana perasaan Anda? Kemudian apa yang mau pelajari tadi? Konsentrasi, bagus sekali. Kamu? Apa yang kamu rasakan setelah kita melakukan kegiatan sederhana tadi? Nah, segar. Kemudian semangat kita muncul kembali. Nah, berkaitan dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini, tadi Ibu sudah mengajak untuk fokus mendengarkan suara Ibu. Sama tadi Ibu mengajak kalian untuk memperhatikan gerakan Ibu di awal, itu instruksi awal. Ya. Jadi ada berapa indera yang kita gunakan tadi? Berapa? Saja itu kan? Sekarang aku tanya, indera melihat apa itu? Bagus sekali. Kalau indera pendengaran? Ya, oke. Bagus sekali. Alhamdulillah.
mengajarkan kalian apa sih kaitannya sama kegiatan kita tadi? Nah, Ibu mau tanya sekali lagi, adakah jawab jujur ya? Adakah yang masuk? Makanya kita tadi sedikit banget guys. Sekarang Ibu mau tanya, kamu salah melakukan sesuatu tadi karena faktor apa? Tidak fokus. Karena faktor tidak fokus. Kira-kira kamu lagi memang dengan instruksi Ibu tadi agak berbeda tadi yang kamu lakukan. Kamu cenderung melihat Ibu atau mendengar Ibu? Cenderung karena melihat. Apakah yang lain begitu juga? Karena cenderung melihat. Nah, itu menandakan bahwasanya kalau di mas-mas lain ya berbeda. Ada yang kira-kira sama hanya sekitar 10 orang karena dilakukan di pagi hari. Tapi kalau di sini rata-rata fokusnya karena melihat gerakan Ibu. Adakah yang nggak salah lagi? Ada? Atau merasa salahnya kayak hanya sekali atau 2 kali? Ada kan? Ada? Biasanya karena mereka cenderung fokus mendengar. Ya, nah hari ini Ibu ingin memperkenalkan kalian bahwasanya ya cara kita dalam menerima informasi pada saat pembelajaran itu berbeda-beda. Ya, di awal tadi Ibu memberikan instruksi dan memberikan informasi, tetapi cara kalian menangkapnya itu berbeda-beda. Ada yang langsung paham dengan cara dia mendengarkan, ada yang langsung paham dengan cara dia melihat langsung. Begitulah dia cara menyimpan informasi apa yang dia dapat. Nah, berikut akan aku jelaskan apa sih sebenarnya gaya belajar. Adakah yang cara belajarnya seperti ini? Udah belajar berkali-kali, kok susah ya mengerti dan dijelaskan sama guru juga, kok belum paham ya? Ada yang merasa seperti ini? Ada. Guru pun ikut. Ya, ternyata kita itu punya gaya belajar beda-beda. Kok dijelaskan dengan cara sama saja, kadang-kadang semua anak bisa memahami. Kebanyakan kan? Itu dia yang tipenya biasanya visual atau estetik. Karena dia tidak terpuaskan dengan hanya mendengar saja. Oke? Sekarang kita pahami apa itu gaya belajar. Gaya belajar merupakan Belum? Oke, masih menunggu. Nggak apa-apa. Masih download. Setelah ini masukkan paspor dan emailnya. Kalau nggak bisa langsung masuk, berarti kita buat akun. Oke. Kalau belum pernah siapa yang udah siap? Siapa yang udah siap? Udah siap. Udah siap. Boleh Ibu tahu apa hasilnya? Apa hasilnya? Visualnya desain, autoriknya 30%, estetiknya 20%. Oke. Dari hasil kegiatan hari ini, kira-kira apa manfaat yang kamu dapat? Kita lebih mampu cara belajar. Cukup? Terima kasih. Siapa namanya, Nak? Cila. Alhamdulillah. Namanya bagus sekali. Terima kasih buat Cila. Oke.
Oke. Abang udah siap? Abang udah siap? Siapa namanya? Siapa namanya, Bang? Abang Ebenezer. Abang Ebenezer. Apa hasilnya, Nak? Apa hasilnya, Nak? Kira-kira apa manfaat dari yang kamu pelajari hari ini? Gaya belajar. Dapat mengetahui gaya belajar. Oke. Menurut Ebenezer ya. Dengan mengetahui gaya belajarnya sendiri, kamu akan lebih mudah menguasai pelajaran. Seperti itu ya. Oke. Nah, kira-kira bagaimana menurut kamu setelah kita melakukan pembelajaran hari ini? Melihat atau mempelajari. Dominannya kamu di mana? Mudah-mudahan nanti tips-tipsnya dipakai ya. Terima kasih. Ibu mau bertanya sama Rian. Sudah pada siap semua? Menurut Rian, Tunjuk tangan yang gaya belum belajar isi. antara satu dengan yang lain sama? Atau ada yang belum siap? Yakin sama? Coba kamu lihat sama teman sebelah, apakah hasilnya sama? Beda. Ternyata beda. Bahkan presentasinya juga beda. Jadi gaya belajar satu sama yang lain berbeda beda. Ada yang tipe visual, ada yang tipe Oke. Jadi masing-masing sudah tahu gaya belajarnya ya. Mudah-mudahan ke depan ini dipraktekkan ya. Paling tidak ketika belajar mandiri kamu tahu apa yang harus kamu bertanya sama Rian. Kamu lebih mudah menggunakan teknik yang mana? Gaya belajar antara satu dengan yang atau lain banyak sama? melakukan aktivitas gerakan dalam Yakin sama? belajar. Coba kamu lihat sama teman sebelah, apakah hasilnya sama? Beda. Ternyata beda. Bahkan presentasinya juga beda. Jadi gaya belajar satu sama yang lain berbeda beda. Ada yang tipe visual, ada yang tipe Dari pembelajaran ada yang tipe. gaya belajar, bagaimana kesimpulannya? Jadi masing-masing sudah tahu gaya belajarnya ya. Mudah-mudahan ke depan ini dipraktekkan ya. Paling tidak ketika belajar mandiri kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu lebih mudah menggunakan teknik yang mana? Mendengarkan, melihat, atau banyak melakukan aktivitas gerakan dalam belajar. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kakak? Oke. Cukup? Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Adif. Sekali lagi Ibu ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Ya, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita berjalan lancar. Anak-anak semua luar biasa dan aktif. Semoga ilmu yang kita berikan hari ini dapat kami kasihkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kita memberikan informasi tujuan yang tepat supaya kita lebih berprestasi. Ya, hati-hati di jalan, jangan buru-buru, ya. Jangan lupa baca doa sebelum pulang dan pulang langsung ke rumah masing-masing. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa kayak gitu ya. Welcome back to my channel. Dut. Sorry. Dandut dandut. Kau tahu saya direkam ini.